yang ingin mungkin menyaksikan VR ini bisa langsung menemui saya di Jagakarsa di Jalan Muhammad Kafi 2 Gang Setiabudi. Nanti ada nomor telepon tertera di sini, silakan. Untuk kerjasamanya, penting nih. Untuk kerjasamanya bagi para pengurus masjid, DKM, bagi para guru sekolah, staf-staf guru, ataupun para ustazah. Dan ini ataupun para antum semua nih yang ingin kerjasama, bisa langsung datang dan menelpon nomor telepon yang sudah tertera di sini. Di DM di TikTok saya tuh, di Ustadz Fatullah, cari silakan DM. Insya Allah nanti saya akan balas mengenai kalau pengen alat ini berada di tangan-tangan saudara atau berada di tempat saudara yang menginginkan VR ini. Karena ini kan tidak hanya tentang Nabi Muhammad, tapi juga ada Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa. Nah, bagi yang beragama Nasrani, ada tradisi yang sama. Sehingga Nabi Ibrahim itu ya alias Abraham, Nabi Musa itu alias Moses, Nabi Isa itu alias Yesus. Nah, itu bisa ditonton juga di sini. Jadi ada beberapa nabi yang sama-sama bisa tonton. Jadi yang orang Islam maupun non-Muslim silahkan ikut nonton juga. Insya Allah bisa memberikan pengalaman yang baik dan mendapatkan inspirasi dan hikmah. Insya Allah. Kebetulan alat ini ada di saya. Di bulan Mei ini, nanti tanggal 15, 16, juga sampai bulan Juni. Akhir daripada bulan Mei, insya Allah alat ini nanti berada di Jakarta tanggal 26, 7, 8. Ya, hari ini alat VR, kepanjangan adalah VR, virtual reality. 3 dimensi, yaitu mengisahkan kisah Rasulullah SAW. Ada tentang hijrah, tentang Nabi Ibrahim, Nabi Musa, tentang Isra wal Mi'raj, tentang Nabi dan macam. Dan 6 judul ini adalah salah satu bagaimana kisah para Nabi, para Anbiya yang memang berada di alat VR ini. Dan kebanyakan ketika orang yang nonton ini, Guru, itu mereka merasakan hasanah. Seakan-akan mereka ada di situasi momen tersebut. Dia berada di 3 dimensi ini. Seakan-akan bersama dengan Nabi Ibrahim, dengan Nabi Muhammad, dan mengalami sendiri di dimensi ini. Nah, menurut Guru gimana setelah merasakan ini? Baik, Masya Allah, Alhamdulillah wa syukurillah. Saya mencoba yang episode tentang Isra Mi'raj. Nah, jadi itu luar biasa sekali, karena nih dengan virtual reality 3 dimensi, kita tuh bisa serasa terbang ke langitnya pun terasa. Bisa ngeliat kanan, bisa ngeliat kiri, bisa ngeliat bawah. Jadi ini pengalaman luar biasa, sehingga cerita-cerita para nabi, para rasul yang biasanya hanya bisa dibaca di buku saja, ini generasi zaman now, Gen Z, ini bisa pakai ini, bisa mencerna ceritanya itu seperti mengalami sendiri bahkan. Atau bisa mengalami seperti apa rasanya para nabi itu mengalami perjuangannya. Bahkan ketika nabi ditimpuk, saya pun sempat kaget itu. Batunya itu seperti kena gitu. Seakan-akan. Jadi kita bisa menambah keimanan kita, ketakwaan dan kecintaan kepada para nabi dan Rasulullah, insyaallah. Oke, dengan adanya VR ini akan direalisasikan atau sosialisasi kemana nih? Dan apakah orang harus beli alat ya atau memang chipsnya aja tuh seperti apa? Kalau ini alat memang tidak perjualbelikan ya, akan tapi kerjasama di Turki ya kalau nggak salah. Dan alhamdulillah alat ini memang ada di Pekanbaru, Riau, kemudian Jambi, Timika, Bandung, sampai di mana? Tadi Jambi, kemudian juga di Sumatera, bahkan lagi sedang membooming. Nah, lagi viral-viralnya nih. Oleh karena itu saya mengajak, ayo dari rekan-rekan, dari anak-anak usia ini, SD, SMP, sampai besar pun, ketika Anda merasakan di suasana 3 dimensi ini akan menambah hasanah iman Anda, Islam Anda, akan mencintai Nabi Muhammad SAW dan para nabi-nabi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya ada yang nangis, Guru. Sampai dia tersisik-sisik kalau orang Betawi bilang. Karena terharu dia berada di bagaimana perjuangan Nabi di hijrah tersebut. Oleh karenanya anak-anak media ini luar biasa. Alhamdulillah ini termasuk mempromosikan alat VR ini. Mudah-mudahan dengan hadirnya alat VR ini menjadi ladang amal ibadah. Dan ini salah satu bentuk dakwah juga untuk mensyiarkan VR, virtual reality. Dan ini banyak manfaatnya buat kita menambah iman kita, Islam kita. Semakin kita cinta kepada Nabi Muhammad SAW dan cinta kepada nabi-nabi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melewati wasilah VR ini, ayo sama-sama kita rasakan, kita tonton. Ada 6 varian. Dan ini membuktikan bahwa seorang hamba yang soleh, orang yang beriman,
apa namanya, senang dan bahagia, bangga ketika kisah-kisah para nabi ini diciptakan oleh alat ini, dan ini tentunya sangat bermanfaat. Kita kalau ingin menonton harus kemana nih? Kita bisa nonton nanti, kebetulan alat ini ada di saya. Di bulan Mei ini, nanti tanggal 15, 16, 17, sampai bulan Juni. Akhir daripada bulan Mei, insya Allah alat ini nanti berada di Jakarta, tanggal 26, 27, 28. Kemudian tanggal 15, 16, 17 berada di Cianjur. Nah, itu dekat, masih wilayah Jakarta Selatan. Bahkan nanti ada di daerah Tebet, ya, Jakarta Selatan, diminta banyak sekali ya permintaan daripada para asatis, para jamaah yang ingin menyaksikan langsung, menonton 3 dimensi ini. Begitu, Guru. Sistemnya banyak antusias juga dari non-muslim yang ingin melihat itu Ya. kisah perjalanan Nabi. Tanggapan Ustaz sendiri seperti apa? Ya, ini tentunya saya memberikan apresiasi terkhusus bahwasanya bagi yang membuat alat ini, teman saya sendiri dari Riau. Beliau ini luar biasa, lompat sana, lompat sehingga ada capek-capeknya untuk mempromosikan, mensyiarkan VR ini. Dan alhamdulillah dari para kaum muslimin, kaum muslimat yang ingin mungkin menyaksikan VR ini bisa langsung menemui saya di Jagakarsa di Jalan Muhammad Kafi 2 yang Setiabudi. Nanti ada nomor telepon tertera di sini, silakan. Dan bagi kaum muslim, kaum muslimat, silakan cari tempat lokasi yang tadi saya sebutkan. Insya Allah tuju terus, buru terus. Insya Allah menjadi keberkahan dan menjadi amal ibadah kita. Amin. Durasinya nonton ini ada yang 15 menit, ada yang 18 menit, ada yang berapa menit? Ada yang 10 menit. Tergantung bagaimana film yang berada di VR ini. Guru menambahkan. Untuk kerjasamanya, penting nih. Untuk kerjasamanya bagi para pengurus masjid, DKM, bagi para guru sekolah, staf-staf guru, ataupun para ustazah. Dan ini ataupun para antum semua nih yang ingin kerjasama, bisa langsung datang dan menelpon nomor telepon yang sudah tertera di sini. Bisa datang ke tempat rumah saya, bisa langsung kontak orangnya yang mempunyai alat ini, yang mensyiarkan alat VR ini. Nanti tinggal di DM di TikTok saya tuh, di Ustadz Fatullah, cari silakan DM, insya Allah nanti saya akan balas mengenai kalau pengen alat ini berada di tangan-tangan saudara atau berada di tempat saudara yang menginginkan VR ini. Jumlahnya banyak, ada berapa jumlahnya? Ada yang dari sini kemarin 4, di bulan kemarin bulan April 4 ya, Guru ya, waktu kita bawa ke Depok. Betul. 4, kemudian sekarang 3, ada lagi yang di mana? Yang di Kalimantan sudah ada alatnya di sana, bahkan ada di Sumatera juga ada. Yang di Jakarta sekarang alhamdulillah ada nih Guru bersama kita. Gimana Guru? Wah, luar biasa sekali. Tadi juga saya sedikit menambahkan Guru, karena ada pertanyaan tuh gimana kalau yang non muslim yang nonton misalkan. Nah, baik, saya sedikit tambahkan, karena ini kan tidak hanya tentang Nabi Muhammad, tapi juga ada Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa. Nah, bagi yang beragama Nasrani ada tradisi yang sama. Sehingga Nabi Ibrahim itu ya alias Abraham, Nabi Musa itu alias Moses, Nabi Isa itu alias Yesus. Nah, itu bisa ditonton juga di sini. Jadi ada beberapa nabi yang sama-sama bisa ditonton. Tapi setidaknya yang perlu kita informasikan juga, ini sifatnya adalah sejarah historis. Jadi belajar sejarah dengan cara yang menarik. Karena bukan hanya sekedar legenda, tapi sejarah, sehingga para ahli pembuat ini mempelajari sejarahnya, mempelajari kisahnya, sehingga dikemas secara lebih menarik 3 dimensi. Jadi yang orang Islam maupun non-muslim silahkan ikut nonton juga. Insya Allah bisa memberikan pengalaman yang baik dan mendapatkan inspirasi dan hikmah. Insya Allah. Ya. Kalau ini kan fokus ke individu ya, perorangan. Ketika kita mencoba untuk menyiarkan secara massal, kolektif seperti itu, bisa nggak ini kita masuk dalam sebuah ruangan tertentu dengan jumlah orang yang lebih dari 1 untuk menikmati ya semacam monitor layar itu film? Oh, bisa. Nanti kita adakan gitu. Dan ini memang permintaan banyak ya daripada konsumen secara personal, akan tapi nanti kita ciptakan itu untuk nonton secara bersama dengan mungkin secara berjamaah kali ya. Dengan dihadiri oleh banyak penonton, kita akan coba nanti. Dan memang sudah difikirkan ya untuk hal ke situ. Tapi harusnya syaratnya adalah dengan jumlah penonton yang banyak. Kalau nonton satu nggak mungkin. Misalnya ada 40, 50. Nah, nanti kita pakai layar monitor untuk menonton bersama-sama menggunakan alat VR ini. Artinya alat itu juga bisa visualisasinya di luar alat ini. Iya, bisa. Insya Allah. Kalau lebih banyak pakai teater gitu ya.
Kalau boleh tahu ini untuk budget nih biayanya mungkin kan, tapi kan ada tim sewa karena kan tidak dijual-belikan kan. Seperti apa satu? Biar informasi ini nyampe pertama ke para PI, DKM gitu kan, yang sasarannya jauh lebih tepat. Ya memang alat ini tentunya kan kita kepingin gratis, nah, tapi kan menciptakan saja pakai cuan, pakai uang lah, artinya lebih bermanfaat dengan uang, dan akhirnya kita tercipta alat ini. Cuma memang ada beberapa memang jumlah, ada yang memang kalau memang dari kita nih berapa 100.000 ya, 100.000. Tapi kalau memang Anda membayar 110.000, 20 berikan infaknya kepada buat kas masjid, buat fakir miskin dan seterusnya, insya Allah lebih berkah. Ini menggunakan alat ini dengan durasi 18 menit, 10 menit, 15 menit, itu apa namanya yang harus kita infakkan sedekahnya adalah 100.000 rupiah per orang. Satu varian nonton itu mengeluarkan kocekan 100.000. Bukan kocekan sih artinya, apa namanya lebih halus lagi adalah infak. Terakhir dari saya kan, goalsnya sendiri kita jauh-jauh bawa alat ini ke sini, di masyarakat menonton segala macam itu goalsnya. Ya, ini bagian daripada dakwah ya Guru ya. Guru mau nambahkan mungkin. Oke, baik. Jadi sifatnya karena ini merupakan suatu bentuk dakwah, kita dakwah di masa kekinian, di zaman kekinian. Karena apalagi generasi muda itu kadang-kadang minat membacanya sudah mulai berkurang, minat apalagi mengikuti perkembangan zaman. Jadi para pendakwah menggunakan metode baru, metode inovasi untuk berdakwah lebih luas sehingga bisa menjangkau generasi muda dan anak-anak dengan cara yang lebih menarik. Seperti para wali songo zaman dulu itu berdakwahnya melalui hiburan. Zaman dulu hiburannya wayang. Sunan Kalijaga pakai wayang, ada pakai gamelan. Nah, di masa kekinian zaman now ini salah satu bentuk dakwah gaya baru kita, dan ini artinya umat Islam terus mengikuti perkembangan zaman. Jadi dakwah kita itu menyesuaikan dengan zaman, tidak ketinggalan zaman, menggunakan teknologi, sehingga selain kita dakwah kita semoga bisa diterima masyarakat menjadi lebih beriman dan bertakwa, tapi agama Islam juga selaras dengan teknologi, dengan ilmu pengetahuan yang akhirnya SDM umat Islam bersama-sama bangsa Indonesia insya Allah akan berkembang. Demikian hikmahnya. Ya artinya ini kewajiban kita bersama bagi Anda yang ingin mensosialisasikan, promosikan alat ini pahala loh luar biasa, dan ini amal ibadah, dan ini akan dicatat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimanapun alat ini adalah nilai amalnya luar biasa, karena kita mengenal bagaimana kisah Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, bagaimana Rasulullah di Isra wal Mi'raj oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui kisah sejarah berada di VR 3 dimensi. Insya Allah berkah, pahala, dan bermanfaat. Ayo semua kita mengajak, kita mengajak bagi kaum muslimin, kaum muslimat maupun non muslim. Ayo sama-sama kita lestarikan alat ini, kita promosikan alat ini, dan insya Allah berkah dan bermanfaat. Amin, amin ya rabbal alamin.